Pemeriksaan kasasi. Jadi sistem peradilan di Indonesia mengenal adanya pemeriksaan kasasi. Mahkamah Agung sebagai lembaga pengadilan negara tertinggi merupakan pengadilan kasasi terhadap putusan-putusan yang dijatuhkan oleh pengadilan tinggi TUN atau pengadilan tingkat terakhir dari semua lingkup peradilan yang ada. Itu dalam pasal 29 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985. Mahkamah Agung bukanlah pengadilan tingkat ketiga, sehingga pemeriksaan kasasi tidak boleh dianggap sebagai pemeriksaan perkara tingkat ketiga. Mahkamah Agung hanya melakukan penilaian mengenai penerapan hukumnya saja atau judet juris, dan tidak mengulang pemeriksaan mengenai fakta atau kejadian yang ada atau juris faksi. Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi terhadap penyelenggaraan peradilan di semua lingkungan peradilan dalam menjalankan kekuasaan kehakiman, yaitu dalam pasal 32 ayat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985. Oleh karena itu, Mahkamah Agung memiliki wewenang dalam hal pertama, mengawasi tingkah laku dan perbuatan para hakim di semua lingkungan peradilan dalam menjalankan tugasnya, meminta keterangan tentang hal-hal yang bersangkutan dengan teknis peradilan dari semua lingkungan peradilan yang ada. Hal ini merupakan konsekuensi kewenangan pembinaan teknis peradilan bagi pengadilan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung. Kemudian, memberi petunjuk, teguran, atau peringatan yang dianggap perlu kepada pengadilan di semua lingkungan peradilan yang ada. Namun demikian, pengawasan dan kewenangan tersebut tidak boleh sampai mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara yang ditanganinya. Nah, bila ada permohonan kasasi terhadap suatu putusan peradilan tinggi yang diterima Mahkamah Agung, maka hal ini berarti bahwa putusan tersebut dapat dibatalkan oleh Mahkamah Agung karena beberapa alasan, misalnya tidak berwenang atau melampaui batas wewenang, salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku, lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan. Itu dalam pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985. Pemeriksaan kasasi yang dilakukan oleh Mahkamah Agung tidak berfungsi menjalankan pemeriksaan terhadap fakta-fakta atau kejadian-kejadian yang ada, melainkan yang menjadi saran-saran pemeriksaan Mahkamah Agung adalah mengenai penerapan hukumnya saja. Hal ini disebabkan karena pemeriksaan dan pembuktian fakta-fakta atau kejadian-kejadian dan sekaligus penerapan hukumnya telah dilakukan oleh pengadilan tingkat pertama dan telah diperiksa ulang di tingkat banding. Pemeriksaan kasasi dalam lingkungan peradilan TUN hanya diatur dalam satu pasal saja, yaitu pasal 131 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Inti dari pasal ini adalah bahwa terhadap putusan tingkat terakhir, pengadilan dapat dimohonkan pemeriksaan kasasi, sedangkan mengenai hukum acaranya ditetapkan sesuai menurut ketentuan pasal 55 ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Oleh karena hukum acara yang digunakan pada PT-UN pada dasarnya sama dengan hukum acara peradilan umum untuk perkara perdata, maka dalam pemeriksaan kasasi terhadap putusan pengadilan TUN dapat diterapkan Undang-Undang Mahkamah Agung yang mengatur kasasi untuk peradilan umum. Peninjauan kembali dan pemeriksaan perlawanan seringkali diklarifikasikan sebagai upaya hukum luar biasa, sedangkan pemeriksaan banding dan kasasi merupakan upaya hukum biasa. Terhadap putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan permohonan peninjauan kembali ini kepada Mahkamah Agung. Pengajuan permohonan ini hanya dapat dilakukan satu kali saja. Jadi pada prinsipnya permohonan peninjauan kembali tidak menangguhkan atau menghentikan pelaksanaan putusan pengadilan. Ada beberapa alasan yang dapat digunakan dalam melakukan permohonan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung. Ini terdapat dalam pasal 67 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, yaitu apabila putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus, atau didasarkan
pada bukti-bukti yang kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu. Apabila setelah perkara diputus, ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan. Kemudian apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih dari yang dituntut. Apabila mengenai suatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya. Kemudian apabila antara pihak-pihak yang sama mengenai suatu soal yang sama atas dasar yang sama oleh pengadilan yang sama atau tingkatannya sama telah diberikan putusan yang bertentangan satu dengan yang lain. Apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kehilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata. Nah, jadi tenggang waktu pengajuan permohonan peninjauan kembali yang didasarkan atas alasan-alasan itu adalah 180 hari untuk hal-hal sebagai berikut, yaitu dalam pasal 69 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Prosedur pengajuan permohonan peninjauan kembali. Yang pertama, para pihak yang berperkara atau ahli warisnya atau wakilnya yang secara khusus dikuasakan untuk itu mengajukan permohonan secara tertulis dengan menyebutkan sejelas-jelasnya alasan yang dijadikan dasar permohonan itu dan dimasukkan ke kepanitraan pengadilan tun yang memutus perkara dalam tingkat pertama. Bila pemohon tidak dapat menulis, maka pemohon dapat menguraikan permohonannya secara lisan di hadapan ketua pengadilan tun yang memutus perkara dalam tingkat pertama atau hakim yang ditunjuk oleh ketua pengadilan yang akan membuat catatan tentang permohonan tersebut. Permohonan peninjauan kembali diajukan oleh pemohon kepada Mahkamah Agung melalui Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara yang memutus dalam tingkat pertama. Kemudian pemohon membayar biaya perkara yang ditentukan. Setelah Ketua Pengadilan Tun yang memutus perkara dalam tingkat pertama menerima permohonan peninjauan kembali, maka panitera berkewajiban untuk selambat-lambatnya dalam waktu 14 hari memberikan atau mengirimkan salinan permohonan tersebut kepada pihak lawan pemohon atau termohon dengan maksud diantaranya yaitu dalam hal permohonan peninjauan kembali didasarkan atas alasan sebagaimana dimaksudkan pasal 67 huruf A dan B agar pihak termohon mempunyai kesempatan untuk mengajukan jawabannya. Kemudian dalam hal permohonan peninjauan kembali didasarkan atas salah satu alasan tersebut dalam pasal 67 huruf C sampai dengan huruf F agar dapat diketahui. Kemudian 5. Dalam hal permohonan peninjauan kembali didasarkan atas alasan sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 67 huruf A atau B, pihak termohon diberi kesempatan untuk mengajukan jawabannya dalam tenggang waktu 30 hari setelah tanggal diterimanya salinan permohonan peninjauan kembali tersebut. 6. Surat jawaban diserahkan atau dikirim kepada pengadilan tun yang memutus perkara dalam tingkat pertama. 7. Untuk jawaban yang telah diterima oleh panitera selanjutnya, panitera berkewajiban dalam hal yang pertama membubuhkan cap, hari, dan tanggal diterimanya jawaban tersebut pada surat jawaban. Kemudian menyampaikan atau mengirim salinan surat jawaban tersebut kepada pihak pemohon untuk diketahui. Kemudian 8. Untuk permohonan peninjauan kembali tidak diadakan surat menyurat antara pemohon dan atau pihak lain dengan Mahkamah Agung. 9. Permohonan tersebut lengkap dengan berkas perkara beserta biayanya dikirim oleh panitera kepada Mahkamah Agung dalam jangka waktu 30 hari. Jadi permohonan peninjauan kembali dapat dicabut selama belum diputus, dan dalam hal sudah dicabut permohonan peninjauan kembali tidak dapat diajukan lagi.